Hai, ketemu lagi dengan gue Artini. Di vlog kali ini gue lagi di Gunung Burangrang via Legok Haji. Tadi gue berangkat dari Depok itu sekitar jam 11 malam ya. Perjalanan itu kurang lebih 4 jam. Nyampe di sini jam 3 pagian gitu deh. Sampai sini kita nggak langsung istirahat tidur, tapi cari-cari isian perut alias makan. Kebetulan juga tadi bawa lontong, jadi kita habisin dulu aja deh makanan yang kita bawa tadi. Jam 5 pagi kita udah mulai bangun, sholat, packing apa aja yang mau kita bawa ke atas, dan yang pastinya kita juga mempersiapkan fisik nih biar di atas juga nggak cedera atau mudah lelah. Jadi kita adain pemanasan dulu, lemesin kaki sampai joget nggak jelas. Abis itu doa yang pasti. Selesai doa ya kita lanjut. Cus. Kita mulai deh jalan. Nggak langsung naik sih, nggak langsung naik ya. Jadi kita menuju pintu gerbang. Kalau kita agak siangan dikit sih, ini fungsinya jadi buat pintu gerbang Simaksi ya. Tapi karena tadi kita nyampenya pagi banget, jadi masih kosong di situ. Dari base camp ke pintu Simaksi itu dekat, kurang lebih sekitar 5 menitan lah ya. Jalannya pun juga landai. Jadi masih bisa dikondisikan fisiknya. Ini dia pintu gerbang dari Gunung Burangrang. Dari pintu gerbang sini sudah mulai kelihatan kalau menuju Burangrang itu pastinya nanjak. Kelihatan walaupun masih nanjak-nanjak manja gitu, tapi ya udah tanjakan lah ya. Tapi masih aman karena masih ada banyak anak tangga di sini. Perjalanan pagi itu kita ditemani sama gerimis. Jadi tanah-tanah itu mulai becek, cuma ya tadi gue bilang aman karena banyak anak tangga di sini. Nah, udah sampai sini nih, udah mulai licin-licin. Udah mulai hati-hati. Perjalanan pun dimulai. Lumayan. Sampai sini gue udah ngos-ngosan. Tapi alhamdulillah sampai juga di pos 1. Jadi bisa istirahat dulu alias ngasoh sambil ngobrol-ngobrol lah ya. Dan gue paling belakang sampainya. Sudah mulai berasa nih paha-paha. Kita lanjut lagi karena kita cuman istirahat sebentar di sana di pos 1. Karena kita kan tektok nih, jadi nggak banyak istirahat, ngejar waktu juga. Karena kebetulan rombongan gue kali ini dari teman-teman Oppo, jadi mereka cuman dapet kesempatan liburan tuh hanya sedikit, nggak bisa ngecamp, cuma tektok. Tapi tektok berasa juga ya. Ini pertama kali gue mendaki gunung 2000 mdpl, tapi tektok nggak ngecamp. Kita cobainnya gimana pedesnya nih kaki. Mana dikasih jalanan kayak gini semua nanjak aja, nggak santai lagi nanjaknya. Hujan pun makin deras, nggak deras sih gerimis, tapi keroyokan gerimisnya.
Sampai juga di pos 2. Di sini gue sempat ngobrol sedikit nih sama nyokapnya Randy. Masih tahu kan yang waktu di perahu itu, anak kecil yang pergi tanpa orang tua. Bukannya pergi sendirian tanpa izin, tapi diizinin. Nah, gue sempat penasaran, pengen nanya. Akhirnya ketemu. Nih alasannya kayak gini nih. Biar mandiri dia. Biar mandiri. Nanti kan kalau gede kan bisa jadi pendaki guide juga. Oh gitu. Tapi biasanya di itu dulu nggak? Di search dulu gunung-gunung mana aja yang boleh sendirian? Boleh semua. Boleh semua. Nanti enakan sendirian apa mau apa? Oh, ternyata biar mandiri si Randy. Akhirnya penasaran gue terjawab juga. Sekarang kita lanjut lagi ya, jalan menuju pos 3. Di sini udah mulai berasa nih karena semakin menanjak dan semakin pedas kayaknya. Betis gue semakin panas soalnya. Akhirnya sampai juga di pos 3. 1 jam. Dari 2 20 menit. Dan ini masih ada 2 pos lagi. Pos ronda sama pos sansip. Akhirnya sampai juga di pos 3. Kita lanjut. Ada drama sedikit nih di sini. Biasa ketua rombongan gue nih. Bercanda ya. Jangan baper. Kita lanjut yuk ke pos ke-4. Ini jauh banget loh dari pos 3 ke pos 4. Pokoknya di pertengahan jalan kita istirahat lagi, tawa-tawa lagi, nyemil-nyemil lagi, biar stamina kuat kembali. Baru kali ini gue daki itu ngerasa lama banget sampainya. Karena selain memang nanjak, cuaca juga gerimis, hujan, jadi licin. Itu yang bikin jadi kendala buat gue sih. Mana banyak akar-akar kayak gini, lebih bahaya dibanding cuma tanah doang. Salah injak, kepleset. Ya gak sih? Apa gue doang? Lebih banyak. Lihat aja licin kayak gini, gimana gue gak takut. Cuma di pertengahan kita dikasih view yang walaupun banyak kabut, tapi justru kabut itu yang bikin keindahannya. Dan akhirnya sampai juga di pos 4. Alhamdulillah PNS. Panggil ibu mulu. Nggak banyak istirahat, kita lanjut lagi yuk ke pos 5. Gue kayak pembawa acara dangdut ya. Gila, di pos 4 menuju pos 5 itu semakin rintangnya semakin keren banget sih menurut gue. Gue baru ngerasa yang gunung bener-bener gunung tuh ini, maklum pemula ya. Langkah-langkah gue juga kudu besar-besar nih, padahal kaki gue semampai. Sampai ditemenin 2 gue, dari depan ada yang jagain gue, belakang juga ada yang jagain gue. Gue istilahnya nenek-nenek kepleset. Di sini kita ketemu rombongan lain. Dia pulang dari camp, tapi katanya nggak ada view karena
hujan jadi kabut ketutup, dan dia kasih juga tahu kalau saat ini juga semakin ketutup di atas. Tadi juga ada yang baru ke atas turun lagi. Iya. Tapi kita nggak putus asa, kita tetap semangat untuk melanjutkan perjalanan. Karena siapa tahu kita beruntung dapat view keren terbuka tanpa tertutup kabut di atas. Benar gak sih? Lanjut deh, kita jalan lagi. Gue udah ketinggalan rombongan jauh nih. Gue paling belakang. Tapi akhirnya ketemu juga karena mereka nungguin. Terus kelaparan juga, kebetulan di tas gue ada roti, jadi kita keluarin. Nah di tas orang ada biskuit, gue yang makan. Tuker-tukeran. Lumayan lah untuk mengisi perut yang kosong. Di tengah jalan kita ketemu sama jalur yang ketutup nih sama pohon rindang. Jadi karena tadi habis hujan besar, ada angin juga, akhirnya pohon tumbang. Kita susah. Untung dari ketua rombongan kita, Bang Rian, dia bawa webbing. Jadi dia bikin ikatan dari webbing dulu buat mempermudah kita manjat ke atas. Yang lainnya dengan sabar kok nungguinnya. Di sini juga kelihatan ya, anginnya juga masih lumayan. Kelihatan gak sih? Enggak ya. Tapi serius ini masih dangdangnya kok. Untuk memastikan ikatannya itu kuat atau enggak, akhirnya dicoba dulu nih. Sudah amankah untuk kita semuanya? Lihat ya gimana susahnya nih jalur. Akhirnya bisa juga untuk kita lalui. Setelah pohon tumbang ini kita juga harus naik lagi nih. Pokoknya di sini nggak ada ampun sama sekali ya. Udah masih jauh, treknya naik terus. Pokoknya mantap. Tetap optimis untuk sampai puncak walaupun keadaan kita udah lusuh, muka aut-autan berantakan. Nah dari sini kita udah mulai semangatnya full nih, karena kita melihat ada bendera melambai-lambai pertanda puncak sudah dekat. Semangat bro, lari. Usia tak bohong. Paha pedas, betis pedas. Tuh keren banget ya view-nya ya. Dari situ udah kelihatan Bandung, Purwakarta. Sampai juga kita ke tugu atau puncaknya dari Gunung Burangrang di ketinggian 2050 mdpl. Masya Allah, subhanallah, keren banget. Alhamdulillah banget pas di sini kita dikasih cuaca yang oke, jadi kita bisa lihat pemandangan dari atas. Nah, ternyata Burangrang itu perbatasan dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Purwakarta. Jadi 2 kabupaten di sini. Setelah sampai kita nggak langsung ke bawah lagi, itu area camp. Yang dari situ tuh view-nya lebih keren lagi. Cuma karena kita capek lumayan lah 4 jam, 3-4 jam kita
Mendaki akhirnya kita putuskan untuk istirahat dulu, rebahan-rebahan, isi perut lah dengan tetap Indomie seleraku. Tuh jalur untuk ke area camp itu gile, udah jembatannya kiri kanan jurang, licin pula, tapi aduh, pas kita turun kabut pun menyambut. Akhirnya pemandangan yang tadi kita sempat lihat di Tugu itu ketutup semua, tidak terlihat. Nah, lihat, jadi kayak cuma putih flat gitu aja. Sedikit kali itu gue barengan sama rombongan anak-anak atlet nih, atlet Bandung sepatu roda, tapi mereka bukan via legok haji. Akhirnya kita putuskan untuk ke atas lagi, ke Tugu lagi atau ke puncak itu lagi, soalnya nggak ada yang bisa kita lihat lagi. Licin banget ya, angin juga becek banget, kelihatan kan anginnya ya, kenceng banget, serem, dan itu goyang loh badan gue, seriusan. Tapi alhamdulillah masih dilindungi. Tuh nyokapnya Randy sempat berhenti dulu karena nahan angin daripada terhempas. Ini pengalaman yang menurut gue tidak bisa dilupakan ya, karena campur aduk deh rasanya, antara sedih karena betisnya panas, tapi juga sedih karena walaupun nggak kebuka, ketutup kabut gitu, tapi tetap indah dilihatnya gitu, beneran dah. Dan akhirnya sampai lagi ke Tugu Burangrang. Gue rada agak kecewa, tapi bukan kecewa sih kayaknya, ya gue nggak bisa ngeliat kebukanya gitu, padahal tadi di depan mata gue, coba gue tadi langsung turun jadi kayak gitu deh, padahal mah ya udah sampai atas pun udah senang banget. Nah ternyata setelah beberapa menit di atas, gue ngeliat lagi kabut tuh hilang ke bawah angin. Akhirnya gue langsung buru-buru turun ke tempat yang tadi lagi. Lu bayangin ya, padahal licin banget. Gue bela-belain lagi turun untuk mendapatkan view ini untuk kalian. Selamat menikmati. Sampai sini dulu vlog gue di Burangrang di ketinggian 2050 mdpl. Sampai ketemu di vlog gue yang lainnya. Bye bye.